Kepala SD Negeri 1 Tribuana yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tribuana yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan aksi nyata saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang termasuk kegiatan di dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 bulan mengikuti program pendidikan calon guru penggerak, di sini saya dan teman-teman sudah mendapatkan satu modul, sudah belajar satu modul yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, dan yang keempat adalah budaya positif. Di mana keempat bagian modul ini saling berkaitan dan terkoneksi satu sama lain, yang dalam penerapannya kita sebagai guru bisa berpatokan ke dalam hal tersebut dalam rangka mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Langsung saja Bapak Ibu, di sini untuk aksi nyatanya saya akan menularkan pemahaman tentang budaya positif dan juga pengalaman saya setelah menerapkan budaya positif di kelas. Dalam budaya positif ini ada beberapa konsep besar, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan tahapan segitiga restitusi. Bagian pertama yaitu perubahan paradigma belajar, bahwa paradigma belajar yang sekarang itu adalah pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi dan berpihak pada murid, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini yang membedakan kalau pendidikan di zaman dahulu mungkin untuk untuk target belajarnya semua siswa disamaratakan, tetapi untuk paradigma belajar yang baru sekarang adalah pembelajarannya terdiferensiasi. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus memfasilitasi semua murid kita tanpa murid kita itu ada yang merasa tersisihkan atau terbedakan gara-gara mungkin dia lambat dalam belajar atau dia berbeda, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian bagian kedua yaitu adalah tentang disiplin positif. Kita sering mendengar kata disiplin nih Bapak Ibu. Disiplin ini sering kita hubungkan dengan ketidaknyamanan, karena disiplin itu identik dengan kepatuhan seseorang terhadap aturan maupun terhadap orang lain. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu tujuannya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga dapat berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan ekstrinsik, bukan karena orang lain maupun bukan karena lingkungan sekitarnya. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin disiplin itu kaitannya dengan aturan, hukuman, tapi disiplin positif ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan
disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, penghargaan, hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau menurut disiplin positif di sini itu kita sebagai guru tidak boleh lagi menghukum, mengancam, bahkan yang sebenarnya sering saya lakukan sendiri itu dengan memberi penghargaan atau hadiah itu sebenarnya tidak baik. Karena penghargaan atau hadiah sendiri itu sebenarnya dalam tanda kutip itu juga sebuah hukuman, Bapak Ibu. Jadi ini termasuk hal baru yang saya pelajari di dalam program pendidikan guru penggerak yang kalau kita tahu sepertinya seperti apa ya, bertolak belakang dengan apa yang sudah saya jalankan selama ini. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi ketika kita mendisiplinkan suatu murid, ya mendisiplinkan murid dengan hukuman maupun dengan penghargaan, sebenarnya kita sedang membuat murid tersebut gagal. Jadi di sini kalau hukuman itu yang jelas menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, kita cenderung memaksa, dan murid karena sudah takut dan dipaksa, mereka akan menyembunyikan kesalahannya, dan juga murid akan menjadi rendah diri. Demikian juga penghargaan yang selama ini saya sendiri itu mengira penghargaan adalah sebuah hal yang baik untuk menjadikan siswa disiplin, tetapi ternyata ini tidak efektif karena nanti akan merusak hubungan, akan membuat iri bagi teman-teman yang tidak dapat penghargaan. Kemudian nanti mematikan kreativitas. Jadi anak nanti cenderung bergantung kepada sebuah penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, di mana nanti yang mendapat ranking atas terkesan dipuja-puja dan yang mendapat ranking bawah seperti tersisihkan seperti itu. Kemudian juga penghargaan ini lama-kelamaan akan merampas hak anak untuk menghargai dirinya sendiri karena terpatok pada aku tidak pernah mendapat penghargaan. Jadi dia kehilangan dirinya sendiri, kehilangan hak untuk menghargai dirinya sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ketika di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, maka ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses ini berkaitan dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi mungkin kita sudah beberapa kali mendengar, tapi kalau restitusi saya sendiri ketika belajar juga suatu hal yang awam. Jadi kalau konsekuensi di sini adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, menggunakan teori stimulus respon, murid akan menghormati peraturan, dan murid juga akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan pada penyebab masalah. Murid nanti akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian di sini yang berpengaruh adalah teori kontrol, di mana diri murid memegang kontrolnya sendiri dan murid akan bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi di sini hal yang beda seperti itu. Nah, ini contohnya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Misalnya saya ambil kasus ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Hukuman, kita menamakan hukuman kalau misalnya kita langsung, kamu tidak mengerjakan PR, Bu Guru hukum berdiri di lapangan setengah jam misalnya, atau berdiri di kelas angkat kaki 1, atau mengelilingi lapangan. Jadi hukuman ini dapat kita artikan kita memerintahkan anak melakukan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang dia lakukan. Wong tidak mengerjakan PR kok lari, kan tidak ada hubungannya. Wong tidak mengerjakan PR kok berdiri di bawah tiang bendera, kan tidak ada hubungannya seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi, contohnya siswa diminta mengerjakan PR saat
istirahat atau mungkin PR-nya ditambah, jadi mengerjakan PR-nya 2 kali atau 3 kali. Jadi konsekuensi di sini masih sedikit berasa hukuman, tapi ada kaitannya dengan yang siswa lakukan, seperti itu. Jadi kalau tidak mengerjakan PR ya tetap disuruh masuk kelas, tapi mungkin nanti istirahat, teman-temannya istirahat, dia mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian restitusi, kalau kita menggunakan langkah restitusi di sini pertamanya kita tanyakan dulu kenapa sampai tidak mengerjakan PR. Kemudian kita tanyakan kembali, dia tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas atau keyakinan dirinya atau tidak. Jadi murid itu sudah merasa terbuka untuk bercerita. Nah, kemudian ketika murid sudah terbuka, kita membantu menyelesaikan masalahnya. Dalam menyelesaikan masalah pun kita berdiskusi dengan siswa, tidak langsung, oh kamu tidak mengerjakan PR berarti ini. Tidak, kalau di restitusi kita tanya dulu. Berarti nanti kalau kamu sudah tidak mengerjakan PR, kira-kira langkah apa yang dapat kamu lakukan? Kan nanti jadi kita menampung pendapat dari siswa. Jadi tidak serta-merta kita memberikan solusi, tapi solusinya kita bangun bersama-sama dengan melibatkan siswa. Itu untuk perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi pada satu kasus yang sama. Yang ketiga, bagian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu kalau berperilaku pasti ada motivasinya. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Untuk contohnya, misalnya yang pertama, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi misalnya tadi siswa mengerjakan PR, oh karena takut kalau aku tidak mengerjakan nanti aku dihukum bu guru, dihukum pak guru, seperti itu. Ini masih motivasi dari luar. Kemudian yang kedua, murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Oh aku mengerjakan PR biar dipuji bu guru, biar dapat nilai dari bu guru. Kalau anak TK, anak PAUD mungkin oh biar dapat bintang biasanya. Nah ini juga masih motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri murid sendiri. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Dan ini merupakan motivasi intrinsik, tujuan kita sebagai guru untuk mendidik murid-murid kita agar ketika murid-murid kita melakukan disiplin diri itu sadar akan nilai kebajikan dirinya. Oh aku harus mengerjakan PR karena ini tanggung jawab aku sebagai siswa. Seperti itu tujuan akhirnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia dalam hidup ini memiliki kebutuhan dasar yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bisa berkaitan dengan fisik ya, bisa berkaitan dengan fisik. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Untuk yang kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan fisiologis manusia. Sedangkan untuk kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan ini berkaitan dengan psikologis manusia. Jadi ketika kita menangani suatu kasus pada siswa itu kita juga harus menghubungkannya. Misalnya ada murid yang melanggar atau mungkin mengganggu temannya, sebenarnya dia itu sedang memenuhi kebutuhan dasar
tidak pas penempatannya. Jadi sebenarnya siswa itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi tidak tahu caranya, tidak tahu tempatnya, dan akhirnya berbenturan dengan keadaan sehingga dia akhirnya melanggar keyakinan seperti itu. Yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Jadi yang tadi sudah saya contohkan restitusi, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu untuk pengertian dari restitusi itu sendiri. Nah, dalam restitusi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Dalam menangani masalah atau kasus yang berkaitan dengan siswa, kita sebenarnya mungkin sering menerapkan posisi kontrol tersebut, tetapi belum tahu kita ada di posisi mana. Jadi untuk posisi kontrol ini terbagi menjadi 5, yaitu posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ketika saya mempelajari hal ini, ternyata saya itu selama ini sebagai guru sering memposisikan diri saya itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah bagi siswa. Seperti itu. Jadi nanti akan saya tayangkan contoh-contohnya bagaimana penyelesaian suatu kasus menggunakan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita akan sama-sama tahu bagaimana perbedaannya dan kira-kira yang terbaik dilakukan pada murid kita itu seperti apa. Selamat menyaksikan. Ini yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ceritanya adalah murid yang sering terlambat dan ini guru BK-nya. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi sebagai penghukum bisa kita cermati ya, di mana guru itu merasa yang paling benar, kemudian tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada siswa untuk menjelaskan kenapa dia terlambat. Nada suaranya tinggi, membentak-bentak, bahkan sampai matanya melotot. Kemudian memberi hukuman pun tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia buat, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat
Nah, di posisi membuat rasa bersalah ini nada bicaranya sudah agak pelan, agak turun sedikit dibanding yang menghukum, tetapi masih menggunakan kata-kata atau kalimat yang sangat terkesan menyalahkan siswanya seperti itu. Jadi bagaimana caranya biar siswa itu yang melanggar merasa bersalah seperti itu. Selanjutnya adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, di posisi teman ini nadanya sudah lunak banget ya. Jadi guru itu memposisikan sebagai temannya murid, kemudian nada bicaranya juga halus, agak-agak bercanda. Kemudian kalau mau terkesan menyalahkan siswa itu menyindir ya. Tadi kamu kan larinya kenceng kok bisa terlambat sih ya, seperti itu. Jadi untuk teman ini sih memang bagus daripada penghukum, tapi ini nanti juga jangka panjangnya tidak bagus karena merasa terlalu dekat dengan guru. Jadi kan itu temanku seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya kurang efektif. Selanjutnya yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, di posisi pemantau ini, guru langsung mengingatkan anak terkait peraturan dan konsekuensi yang sudah ada dan disepakati bersama. Jadi tidak terkesan menghukum ataupun membuat rasa bersalah, tetapi lebih ke mengingatkan apa sih peraturannya, apa sih konsekuensinya, dan diingatkan kalau kamu sudah melanggar berarti konsekuensinya ini ya silahkan dikerjakan seperti itu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, di posisi sebagai manajer inilah yang di mana guru pertama itu menanyakan alasannya, kemudian berdiskusi dengan siswa untuk menyelesaikan solusinya, dan solusi juga berasal dari siswa, seperti itu. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi diharapkan kita sebagai guru itu ketika menangani masalah yang terjadi pada siswa itu menjadi seorang manajer. Yang selanjutnya bagian ke-6 adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya hampir sama dengan aturan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi keyakinan kelas ini bedanya dengan aturan, bedanya dengan tata tertib atau peraturan sebenarnya hampir sama. Cuma kalau aturan tata tertib itu kan rata-rata turun-temurun dibuat oleh guru. Tapi kalau keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa untuk membuatnya bersama-sama menjadi suatu nilai yang diyakini oleh semua siswa yang ada di kelas. Nah, langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas yang pertama adalah guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Kemudian yang kedua, semua usulan dari murid ditulis, kemudian ditempel pada papan tulis untuk diidentifikasi dan dikelompokkan. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas, beberapa waktu yang lalu sudah saya praktekkan di kelas saya. Yang pertama adalah di sini saya memberikan kertas kecil kepada semua siswa. Saya bebaskan mereka untuk menulis kira-kira kelas itu perlu keyakinan yang seperti apa. Jadi mereka bebas, ada yang menulis 1, 2, 3, 4, 5, tulisannya pun, bahasanya pun mereka yang nulis. Nah, kemudian setelah mereka tulis, mereka saya minta untuk menempelkan hasilnya, hasil tulisannya di papan tulis. Jadi ditempel, semuanya nempel untuk diidentifikasi. Jadi rata-rata itu murid menulisnya tidak boleh berantem, tidak boleh membuang sampah, dilarang bertengkar, hormati guru, tidak boleh mengejek, seperti itu. Jadi kan isinya hampir sama. Isinya hampir sama, jadi saya identifikasikan yang maksudnya menjaga kebersihan yang mana, yang maksudnya tidak boleh bertengkar yang mana, yang maksudnya harus menghormati yang mana, seperti itu. Jadi saya kelompokkan, kemudian setelah saya kelompokkan, saya susun bersama membuat kalimat positif. Jadi rata-rata kan kalimatnya saya contohkan yang terkait kebersihan. Dilarang membuang sampah di kelas, dilarang membuang sampah di laci, tidak boleh membuang sampah di depan kelas, seperti itu. Nah, kita ubah keyakinan kelasnya menjadi kalimat positif, berarti menjaga kebersihan lingkungan, seperti itu. Kalau yang tadi ada tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek, berarti kita susun kalimat positifnya misalnya hidup rukun atau saling menghargai. Jadi keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif, bukan menggunakan kalimat negatif
negatif seperti tidak boleh, jangan, dilarang, itu bukan seperti itu. Nah, kemudian setelah menjadi kalimat positif, kita tuliskan kembali. Ini juga anak-anak yang menuliskan, kemudian kita tempel di kelas. Jadi ini merupakan keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama seperti itu. Jadi dengan harapan mereka akan lebih meyakini keyakinan kelas tersebut karena mereka sendiri yang membuatnya. Kemudian bagian yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Tadi kalau restitusi itu kita menyelesaikan masalah dengan tidak menggurui siswa dengan bersifat terbuka kepada siswa. Di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menangani suatu masalah pada siswa menggunakan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi anak yang membuat masalah, kita istilahnya itu membuat pikirannya atau emosinya turun dulu. Jadi kita itu bisa mengatakan perkataan, oh berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Seperti itu. Jadi ini pada tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas dengan tujuan istilahnya menurunkan emosi anak yang membuat masalah dan memberikan suatu pandangan bahwa dia melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, wajar, karena nanti di tahapan selanjutnya baru kita tahu penyebabnya, baru kita cari tahu penyebabnya seperti itu. Nah, di tahapan kedua yaitu validasi tindakan yang salah, guru bisa mengatakan seperti ini, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini di tahapan kedua. Jadi kita memberitahu, mencari penyebabnya, kemudian kita memberitahu bahwa tindakannya itu, tindakan yang salah itu pasti ada alasannya bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita bisa mengatakan apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kehidupan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Seperti itu. Mungkin kalau kita cuma begini bingung nih Bapak Ibu. Nah ini saya ada video penerapan tahapan segitiga restitusi pada kasus anak yang terlibat pertengkaran dengan temannya. Mari kita saksikan bersama. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Tahapan menstabilkan identitas. Akan marah apabila ada yang menuduh bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya disuruh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Apa yang KPK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini contoh untuk penerapan segitiga restitusinya nih Bapak Ibu. Jadi anak kan tadi pertama emosinya masih meledak-ledak, kemudian diturunkan dulu emosinya, setelah stabil baru diajak berbincang terkait bagaimana menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Terkait segitiga restitusi ini saya mencoba praktek nih Bapak Ibu, mencoba praktek di kelas. Jadi ceritanya ini ada dua orang yang berantem memperebutkan alat tulis temannya sampai rusak seperti itu. Jadi di sini saya mencoba menggunakan penerapan segitiga restitusi, tapi mungkin suaranya tidak jelas. Jadi kita tanyakan dulu, biar anak bercerita dulu apa sebenarnya kejadian apa yang terjadi. Jadi di sini saya juga selain mencari penyebab kenapa Mirza dan Viko berantem memperebutkan rautan Vivi, saya juga menanyakan kepada Vivi ketika rautannya Vivi rusak, kira-kira apa yang dibutuhkan seperti itu. Jadi saya tidak serta-merta langsung, oh karena kalian sudah merusak rautannya harus mengganti, tidak seperti itu. Nah, kemudian ini untuk kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, mungkin hampir sama seperti yang tadi, menanyakan penyebabnya, kemudian solusinya. Terlebih dahulu juga menanyakan apakah perbuatannya melanggar
Bapak Ibu sekedar sharing tentang pemahaman dan penerapan terkait budaya positif. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, peran kita dan tujuan kita sebagai guru itu adalah nantinya menciptakan murid yang memiliki disiplin diri yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Ya mungkin untuk awal-awal tidak apa-apa, mereka disiplin karena takut dihukum, karena untuk supaya mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Tapi bagaimana caranya kita membangun mereka untuk akhirnya sebagai profil pelajar Pancasila mereka memiliki rasa disiplin diri yang bersumber pada dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih. Ini bukan sebuah pertanyaan. Terima kasih kepada Wida yang juga memaparkan materinya dengan lugas, dengan gamblang tentang apa yang semestinya dilakukan oleh kita semua sebagai Bapak Ibu guru. Jadi memang kalau kita cermati sebenarnya ilmu ini juga sudah kita terima dulu ya, ketika kalau yang Bapak Ibu dari SPG itu menerima ilmu yang seperti ini sebenarnya. Cuma kalau kita yang dari T atau apa mungkin karena kurang lebih detail tentang bagaimana seorang guru itu belajar tentang psikologi edukasi atau pendidikan psikologi anak. Jadi memang betul Bapak guru SD itu memang harus multi talenta. Setelah jadi guru juga sebagai guru BP dan sebagainya, itu memang harapannya memang guru itu menjadi guru yang menjadi idola dari segala siswa. Sehingga memang diharapkan Bapak Ibu guru itu harus bisa menjadi seorang presenter, ya, seorang presenter yang baik di depan kelas maupun di luar kelas itu harus menjadi presenter yang baik. Seorang presenter kayak yang di itu adalah semua penonton itu terkesima, terbuai dengan apa yang presenter itu lakukan atau sampaikan. Begitu juga seorang guru itu harapannya seperti itu. Sehingga monggo kepada semuanya saja, tidak-tidaknya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ida itu menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga kita bisa menerapkannya dalam tugas kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Karena kita memang diajarkan untuk menjadi seorang pendidik dan juga pengajar, ya. Pengajar dan pendidik. Kalau pengajar itu yang hanya menyampaikan ilmu-ilmu secara teoritis, tapi kalau sebagai pendidik adalah lebih kepada sikap perilakunya yang harus menjadi panutan. Sehingga memang semuanya kembali kepada diri kita, yaitu bagaimana anak didik kita menjadikan baik, tentunya adalah bapak ibunya harus menjadi baik dari segi sikapnya, dari segi tutur katanya, dari segi perilakunya. Karena orang mengatakan bahwa buah jatuh itu tidak akan jauh dari pohon. Seperti itu. Makanya kita mengkolah bareng-bareng, kita tambah ilmu yang baru bisa berbeda dan bisa menerapkannya dalam tugas kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Jadi kita harus menjadi role model terhadap anak didik kita. Itu memang harus kita secara teori harus kita pahami, kuasai, secara praktek kita dalam hidup sehari juga harus kita mumpuni untuk sebagai contoh. Karena kadang-kadang memang guru itu mengharapkan anak didik itu seperti kita gitu, dalam hal apapun seperti kita. Tapi ternyata anak yang pintar olahraga nggak membutuhkan caranya bagaimana pintar menulis
pinter bangsa. Mungkin anak yang bisa senang dengan kesenian, mereka tidak butuh tentang matematika. Nah ini semua guru harus paham itu, sehingga sebenarnya dulu kita itu sudah diajari tentang itu, tentang psikologi pendidikan, yang intinya kita harus paham dari 25 anak mamanya, kita harus paham tentang jiwanya 25 itu, sehingga kita bisa tadi intinya ya bisa sebagai sahabat, bisa sebagai setelah menjadi penghukum, tapi juga nanti bisa sebagai sahabat dan juga sebagai atasan anak didik kita. Nah itu memang yang perlu kita itu betul-betul indah binafsi lah, mencontohkan untuk dirinya sendiri supaya anak-anak kita juga mencontoh diri kita, ya jadikan kita adalah contoh yang baik. Terima kasih Bu Ida atas paparannya, ilmu yang sangat baik, yang sangat berguna buat kita semuanya, Bapak Ibu guru dalam rangka menjalankan tugas. Terima kasih, mungkin itu yang bisa sampaikan Bu. Oke, terima kasih Pak Toro. Mungkin yang disampaikan Pak Toro sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya tanpa menyamaratakan kemampuan mereka, tanpa menyamaratakan istilahnya target yang harus mereka capai, karena setiap anak terlahir unik, memiliki minat dan potensi masing-masing, dan sekali lagi tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka untuk mengasah apa potensi yang sudah ada pada mereka untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, yang tentu saja setiap anak juga berbeda. Mungkin itu, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali. Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket
5 kali sekalian, biar kapok. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini ada apa tadi berantem? Didi, kenapa tadi Piko sama Mirza berantem? Kenapa Piko sama Mirza? Tapi nggak sabar terus? Berantem. Piko kenapa? Karena aku buru-buru akan menggambar. Oh gitu ya. Piko
Jadi kira-kira apa yang kamu butuhkan kalau udah rusak kayak gitu? Iya. Terus Viko sama Mirsa, kira-kira tadi perbuatan kalian sudah melanggar keyakinan kelas kita atau enggak? Melanggar ya. Kalau melanggar kalian harus memperbaiki. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Mengganti pengorotnya gigi yang baru. Siapa yang mau beli? Berdua. Uangnya dari mana? Dari iuran. Oke ya. Jadi Bu Ida pesan tadi kan sudah merusak pengorotnya si gigi ya, tidak boleh diulangi lagi ya. Tidak boleh diulangi lagi karena itu melanggar keyakinan kelas kita. Terus kalau kalian sudah berbuat salah, sudah harus bertanggung jawab ya. Jadi Bu Ida harap nanti tidak terjadi lagi ya. Kita lihat tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang berantem, saling menghargai sama ibu. Kenapa tidak mengerjakan PR? Telat bangun, oke. Ya, Bu Ida maafkan karena kamu tidak mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR sekali itu merupakan kesalahan yang wajar. Teman-teman kamu kemarin juga ada yang seperti itu ya. Nah sekarang kira-kira tindakan kamu dengan tidak mengerjakan PR itu salah apa enggak? Salah. Oke, kalau salah berarti kira-kira itu melanggar nggak